Kakak kenapa, Kak? Kakak diusir sama ibu mertua kakak. Tahu mau kemana lagi? Cuma kamu satu-satunya harapan kan. Kakak tenang ya, sekarang kita duduk di sana ya. Sekarang Mas Willy di mana? Mas Dudi pacaran sama perempuan lain dan mereka pergi ke kota. Cuma kamu satu-satunya harapan kami. Ini semua gara-gara Alwi, Mas. Benar-benar terlaluan sih, Alwi. Alwi harus tahu apa akibatnya kalau dia sudah bikin kita marah. Setuju. Juragan, ada apa nih Juragan? Kamu sengaja mau sabotase toko saya. Juragan jangan gitu dong. Iya Juragan. Diam kalian. Ini urusan saya sama dia. Udah kita laporin aja ke polisi. Awas kamu, Alwi. Saya akan bikin perhitungan sama kamu. Weh. Makan. Saya terigu sekilo, gula sekilo ya. Oh iya, sebentar. Alwi, saya pembalut 2 sama tisu 1 ya. Oh iya, sebentar ya. Alwi, belanjaan saya udah belum? Bentar ya, gantian satu. Kan saya datang duluan tadi. Oh punya ibu udah saya siapin sebentar ya. Ini mbaknya dulu. Alwi, kamu kerja gimana sih? Lalat banget tau gak? Yang ada pelanggan semua kabur. Iya, maaf. Ini udah saya sediain kok Juragan. Oh iya, pembalut ya sama tisu ya. Ini. Ya, makasih. Juragan, ini uangnya. Alhamdulillah. Juragan, maaf saya mau izin ke masjid dulu ya. Emangnya harus banget sholat di masjid? Emangnya di sini nggak bisa? Maaf Juragan. Lelaki lebih baik sholat di masjid. Memangnya dengan kamu sholat berjamaah ke masjid bisa bikin kamu kaya apa? Permisi, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Celengan ini aku pecahin dan semoga isinya cukup untuk renovasi rumah ini. 400 ini kurang lebih ada 4 juta. Oh iya, gaji aku. Nah, gaji aku bulan ini sehari-hari buat makan 500 dipisah, total kurang lebih 5 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan uang ini insya Allah cukup untuk renovasi rumah ini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada yang bisa saya bantu? Ini Juragan, mengenai atap masjid kita yang roboh, kami bermaksud untuk menggalang dana untuk memperbaikinya. Maaf nih Pak Ustadz, bukannya kita nggak mau nyumbang. Cuman Pak Ustadz lihat sendiri kan kondisi toko kita aja sepi. Apalagi ekonomi sekarang kan lagi pada sulit, ya kan Mas? Istri saya benar Pak Ustadz. Kebetulan kami juga sedang tertimpa musibah karena sawah kami terkena hama tikus. Jadi kami butuh modal banyak untuk menanamnya kembali. Semoga kesulitan yang dialami Juragan bisa segera dicabut oleh Allah SWT. Amin. Jadi saya nggak nyumbang dulu, nggak apa-apa kan Pak Ustadz? Oh iya, nggak apa-apa Juragan. Insya Allah kami akan mendapatkan jalan lain dari Allah. Kalau begitu kami pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Juragan, kenapa Juragan mesti bohong? Toko Juragan kan nggak pernah sepi. Gak usah bawel kamu. Ikut campur aja kamu. Mau saya pecat? Tahu kamu ya, daripada kamu sibuk ngomongin orang, mendingan kamu anterin ke pesanannya Bu Siti. Berat. Tapi saya sekalian izin ke toko bangunan ya. Mau beli bahan-bahan bangunan buat renovasi rumah saya. Tuh, lihat. So ngajarin orang. Tapi kamu sendiri juga begitu. Kalau kamu punya duit, kenapa nggak kamu sumbangin aja duit kamu daripada kamu ngebangun rumah kamu sendiri? Hah? Ya, tapi kan Juragan saya... Udah, buruan sana pergi. Antar pesan aja. Kan, ih. Assalamualaikum. Ah. Loh, Pak Ustadz, ini kok malah dipasang tenda darurat? Bukan atapnya langsung dibenerin kan ya? Sepertinya belum bisa, Wi. Jadi terpaksa kami menggelar sholat berjamaah di tenda. Memang kekurangannya berapa, Pak? Sesuai perhitungan masih kurang sekitar 5 juta lagi. Ya Allah, apakah ini petunjuk darimu? Bu, Pak, maafkan Alwi. Alwi harus menunda untuk menepati janji Alwi. Kenapa, Wi? Ini ada uang 5 juta. Mudah-mudahan cukup untuk membantu renovasi musola ini. Subhanallah. Tapi bukannya kemarin-kemarin kamu bilang mau merenovasi rumah kamu? Jangan, Wi, jangan. Kamu harus mendahulukan janji untuk almarhum orang tua kamu. Iya, Pak.
saya yakin kalau orang tua saya lebih senang kalau uang ini digunain untuk renovasi rumah Allah. Alhamdulillah. Baiklah, kalau itu sudah jadi keputusan kamu, semoga mendapatkan ganti yang lebih baik. Amin ya Allah, terima kasih banyak doanya Pak. Untung ada Alwi ya, masjid kita jadi bagus lagi. Ya benar, jadi bagus. Padahal seharusnya yang nyumbang lebih besar itu Juragan Mamat. Alwi kan cuma pekerja di tempat dia. Hartanya makin banyak, tapi makin kikir aja ya. 11-12 sama istrinya, ih malah makin parah. Benar, saya kalau belanja di Juragan Mamat kurang 500 saja dijadiin hutang. Padahal kembalian saya suka ikhlasin. Gara-gara dia kita jadi bahan guncingan sama warga di sini. Ini semua gara-gara Alwi, Mas. Kita nggak bisa tinggal diam, Mas. Bila perlu nih ya, Alwi harus tahu apa akibatnya kalau dia sudah bikin kita marah. Setuju. Ya Allah, Kak kenapa Kak? Kakak diusir sama ibu mertua kakak. Kakak udah gak tahu mau kemana lagi. Cuma kamu satu-satunya harapan kak. Kakak tenangnya, sekarang kita duduk di sana ya. Sebenarnya apa yang terjadi Kak? Mas Dudi dipecat dari pekerjaannya, Wi. Ibu mertua kakak itu gak terima. Kami udah gak pernah ngasih uang. Beliau usir kakak dari rumah itu. Terus sekarang Mas Dudi di mana? Mas Dudi pacaran sama perempuan lain. Dan mereka pergi ke kota. Cuma kamu satu-satunya harapan kakak. Sekarang Kakak tenang ya. Aku akan jagain Kakak. Tapi kalau Mas Dudi udah kembali dan bertobat, Kakak harus kembali sama dia ya. Memang perpisahan itu dibolehkan, tapi dibenci sama Allah Kak. Makasih ya, Wi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kayaknya ada karyawan baru nih Juragan. Lumayan buat bantu-bantuin saya di sini. Dia itu gantiin kamu. Kamu saya pecat. Jadi dia buat gantiin kamu. Loh, kok saya dipecat? Jangan pura-pura bego kamu. Kamu sengaja kan mempermalukan saya, hah? Dengan menyumbang uang besar ke masjid. Astagfirullahaladzim Juragan, saya nggak bermaksud seperti itu. Gara-gara kamu yang sok kaya itu ya. Juragan sendiri kan yang ngasih saran ke saya. Udah deh, kita itu jadi dijelek-jelekin sama warga di sini. Juragan, Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. pergi. Juragan nggak bisa pecat saya kayak gini dong Juragan. Mending lu pergi deh. Percuma juga lu ngelawan orang kaya ke Juragan Mamat. Udah sana pergi. Wih, syukurlah kamu udah pulang. Kakak minta uang ya, soalnya berasnya habis. Aku cari kerja serabutan dulu ya Kak. Bukannya kamu kerja di tempat Juragan Mamat? Tapi sekarang aku udah diberhentikan di sana Kak. Aku juga nggak tahu alasannya kenapa. Tapi aku juga baru tahu tadi. Terus nasib kita sekarang gimana, Wi? Berarti benar yang ibu mertua kakak bilang. Kakak cuma bikin susah buat orang-orang yang kakak datengin. Astagfirullahaladzim, Kakak nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita harus yakin kalau Allah sudah menyiapkan rezeki untuk setiap manusia yang ada di muka bumi. Terutama juga untuk anak kakak yang ada di kandungan. Sekarang kakak yang tenang ya. Jangan mikirin yang macam-macam. Kakak doain aja supaya aku dapat rezeki yang lebih bagus lagi. Sekarang aku berangkat cari kerja ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini rezeki ya Allah. Berikanlah petunjuk-Mu. Mas, maaf ya Mas ya. Alwi, Sigit, ayo bangun. Ternyata kamu. Kita ke rumah sakit yuk, biar kamu nanti diperiksa. Udah, saya langsung pulang aja ya, Ma. Jangan buru-buru dulu dong Alwi. Saya cuma kaget doang, ini juga paling lecet doang dikit. Kita ngobrol dulu. Udah 3 tahun kita nggak ketemu loh. Saya sekarang ini harus cari kerjaan. Dan kakak saya sekarang juga lagi nungguin saya di rumah. Maaf banget ya, maaf banget. Kebetulan saya lagi butuh pegawai baru. Mau banget, apa kerjanya? Kerjaannya jualan sembako keliling, Wi. Nanti aku kasih kendaraan buat kamu. Kalau kamu mau, bisa kerja hari ini. Alhamdulillah ya Allah, mau banget. Ayo ikut. Wah, ayo. Lama emang. Sembako murah. Oh iya Bu, bentar. Wah, bener ya. Oh iya jelas dong, nih lihat aja sendiri Bu, ada listnya kok. Lumayan ya. Iya. Minyak goreng beda 2.000 dari 1 liternya. Beras juga beda 5.000 per 5 kilonya. Murah banget ya. Enggak. Tapi bukan barang palsu kan, Wi? Atau kadaluarsa juga? Tenang aja Bu, semuanya barang asli. Lihat aja tanggal expirednya. Berapa tuh? Aku beli Wi, berapa mau aja? Indominya deh. Beras berapa kilo? 5 kilo.
Apa-apaan itu semua aku masih utuh kayak begitu? Memangnya nggak ada yang beli? Kalau belum ada yang beli, jangan langsung tinggal pulang dong. Kamu tungguin sampai dia datang. Kamu malah kamu tinggal pulang. Gimana sih? Sepi juragan, nggak ada yang mau beli. Itu gara-gara si Alwi sekarang jualan sembako juga. Ibu jadi lebih milih belanja sama dia. Apa? Apa kamu bilang? Katanya sih harga di Alwi itu lebih murah daripada kita. Mas! Apa? Alwi itu bikin gara-gara lagi. Dia ikut-ikutan jualan sembako kayak kita. Yang bener. Iyalah. Tuh itu tuh. Beneran juragan, jangan ngomong sembarangan kamu. Dari mana Alwi bisa dapat duit buat jualan sembako? Udah berapa hari ini saya lihat si Alwi itu dagang keliling kampung. Kalau juragan mau lihat nih, sekarang dia lagi buka lapak dekat kantor desa. Diborong. Habisin sekalian kalau bisa. Ya ampun, juragan, apa-apaan sih? Juragan, ada apa nih juragan? Kamu sengaja mau sabotase toko saya? Hah? Lihat saya laku, ketahuan kamu Alwi. Juragan jangan gitu dong. Iya juragan, Diam kalian. Ini urusan saya sama dia. enak aja, itu juga urusan kita lah. Alwi itu jualan sembakonya murah, kita jadi berhemat. Ya, maaf ibu-ibu semuanya sabar ya. Nggak bisa, Wi. Juragan harus tahu kalau negara kita negara hukum. Jadi dia nggak bisa seenaknya sama kamu. Ya, juragan jangan macam-macam, nanti saya laporin ke polisi. Tunggu. Yaudah, kita laporin aja ke polisi. Yaudah, kita laporin polisi aja yuk. Awas kamu Alwi. Saya akan bikin perhitungan sama kamu. Gawat, Mas. Kenapa? Barusan aku dapat info dari Ajeng kalau sawah kita itu ternyata diserang hama tikus. Diserang hama. Sawah kita tuh bentar lagi kan panen. Sepertinya kita bakal gagal panen di tahun ini, Mas. Ini pasti gara-gara Alwi. Toko kita sepi. Toko kita diserang hama. Ini pasti gara-gara dia. Loh, juragan kok begitu? Alwi nggak salah juragan. Juragan kan pernah bilang kalau toko juragan lagi sepi. Dan juga sawah juragan kena hama tikus. Diam kamu. Juragan, saya cuma mau ngingetin perkataan kita itu adalah doa. Dan doa mana yang bakal dikabulkan Allah, kita nggak tahu. Assalamualaikum. Kalau kayak gini terus, aku bisa secepatnya renovasi rumah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini semuanya lancar. Weh. Loh, bang, ini apa-apaan bang? Turun. Makan. Udah malam kayak gini, Alwi kok belum pulang juga ya? Tika! Alwi, kamu kenapa, Wi? Kenapa muka kamu memar kayak gini? Kita habis temuin Mas Alwi, lagi pingsan di jalan. Pantesan seharian perasaan kakak nggak enak banget, Wi. Sebaiknya dia dibawa ke rumah sakit aja. Kita antar sekalian ya. Bener apa kata abang ini, Wi? Nggak usah. Takutnya kamu ada luka dalam. Mumpung abang ini mau nganterin. Nggak usah kan. Lagian kalau kita ke rumah sakit kan biaya lagi. Kita juga harus irit kak. Ya udah, kalau kamu nggak mau dibawa ke rumah sakit nggak apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa, mau kabarin kami aja ya. Biar besok kami antar ke kantor polisi sekalian. Ya udah kalau gitu, kami permisi pulang dulu ya. Bang, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Gimana? Kalian sudah melakukan apa yang saya suruh? Semuanya aman. Pokoknya beres, juragan. Bagus. Kalau ada proyek lagi, kabari kita, juragan. Oke? Gimana, Mas? Beres? Semua sudah dilakukan oleh mereka sesuai dengan yang kamu bilang. Kamu jangan puas dulu, Mas. Belum tentu cara itu bisa bikin Alwi kapok. Ada lagi yang harus mereka lakukan. Kalau kita mau anak itu benar-benar jatuh dan gak bisa bangun lagi, kita harus punya cara biar dia tidak bisa bangun dan benar-benar jatuh. Caranya? Bikin nama Alwi itu jatuh dan buruk di depan juragan tempat dia kerja. Emangnya kamu tahu siapa yang ngasih kerjaan ke si Alwi? Jangan sebut nama aku Indri, Mas. Kalau hanya informasi sekecil itu nggak bisa aku dapatkan. Alwi, sini. Mana uang setoran jualan kemarin? Dan yang penting, kemana motor saya yang saya pinjemin buat jualan kemarin? Git, saya bisa jelasin semuanya sebentar. Git, saya minta maaf sama kamu, Git. Tadi malam saya dibegal. Uang setoran sama motor semua diambil. Alah, bohong! Kamu pikir saya gampang dibohongin sama kamu? Udah banyak yang alasan pakai dibegal segala. Saya beneran nggak bohong, Git. Sumpah, saya nggak bohong. Saya bener-bener dibegal tadi malam. Pokoknya, kamu harus ganti rugi. Jangan harap deh motornya kembali. Masa maling minta modal. Mas, bisa jadi dia itu sekongkol sama begalnya. Astagfirullahaladzim, juragan.
Sumpah saya nggak ngelakuin itu. Saya nggak kerja sama Bega. Ngapain saya berbuat dosa sama Bega? Nggak mungkin. Udah deh Pak, mendingan seret aja ke polisi. Ya Abi, kalau kamu emang gak bersalah, nanti kamu jelasin ke kantor polisi. Ayo ikut. Nah, ayo ikut. Jangan bawa adik saya mohon. Mbak tau nggak? Adik Mbak ini maling. Dia udah sekongkol sama begal. Bawa kabur motor saya. Saya mau bawa dia ke kantor polisi. Bang, adik saya ini kena musibah. Alah, Mbak bohong. Pasti Mbak kerja sama Alwi kan? Astagfirullahaladzim. Gimana caranya supaya abang bisa percaya? Mbak harus ganti rugi semuanya. Kalau enggak, saya bawa Alwi ke kantor polisi. Jangan. Kamu tunggu. Jangan bawa adik saya. Kamu tunggu di sini. Kak, mau ngapain, Kak? Kak! Ya Allah, Kak. Ini kamu ambil. Kak. Ini kamu ambil. Kak, jangan, Kak. Ini semua tabungan Kak untuk akhirin. Ini cincin kawin saya. Kamu ambil dan kamu jual. Ini harganya mahal. Cukup ini. Bikin kacau aja. Maafin aku, Kak. Maafin aku. Maaf. Aku udah salah. Bikin Kakak susah. Maafin aku, Kak. Nggak apa-apa. Tapi permasalahannya itu cincin Kakak. Maafin aku ya, Kak. Kakak ikhlas. Gimana? Udah selesai? Alhamdulillah udah selesai semuanya, Pak. Itu ini upah kamu ya? Alhamdulillah, masih banyak ya, Pak. Saya pamit ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah selesai semua nih. Terima kasih ya Nabi ya. Ini buat kamu. Maaf ya, cuma bisa kasih segitu. Alhamdulillah, Bu. Ini saya juga udah bersyukur. Kamu jangan terlalu dipaksain kayak gini lah kerjanya. Dari pagi sampai malam. Lagian kan kamu belum sembuh banget deh. Nggak apa-apa, Kak. Yang penting Alwi bisa nabung lagi. Pak Andi tenang aja. Bapak tinggal bilang aja berapa hektar yang Bapak mau. Lokasinya di mana yang Bapak mau, itu hal gampang buat saya, Pak. Tapi kalau menurut saya nih, Pak ya, Bapak datang aja langsung ke kampung saya buat lihat-lihat. Kalau gitu, saya tunggu kabar baiknya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat malam. Yes. Siapa yang telepon, Mas? Aku baru aja dapat proyek besar. Proyek apa itu, Mas? Sebentar lagi pasti kamu akan tahu. Kita akan tambah kaya. Serius kamu, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Lowi, udah selalu bantu bersihin masjid. Iya, Pak. Sama-sama. Ini kan juga tugas kita sebagai umat muslim. Alhamdulillah. Maaf, itu warga mau kemana sih? Kok kayaknya berbondong-bondong mau ke sana gitu, buru-buru banget. Itu mereka diundang sama Juragan Mamat. Pak Ustadz, kenapa nggak ke sana? Saya nggak diundang. Kok bisa kan Pak Ustadz ini? Sudah, jangan bergibah. Ayo kerja lagi. Saya mau sholat. Oh, iya, Pak, maaf. Ini Bu, silakan. Silakan Bu, silakan. Yang lain. Main juragan bagi-bagi sembako, biasanya kan pip amat. Iya, temen-temennya. Udah bapak-bapak, jangan pikir yang macam-macam. Sekarang yang penting hari ini kita dapat sembako gratis, tis. Iya bener Pak ya. Terima kasih ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Gimana Ibu Tuti? Mau dijual nggak tanahnya ke saya? Terusnya juragan apa ya? Kenapa harus saya jual? Jadi gini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nanti di atas tanah kalian akan dibangun perusahaan pertanian modern untuk sayuran organik. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu gak akan kehilangan tanah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terus kalau dijual, penghasilan saya dari mana? Iya benar. Tenang, kalian bisa bekerja di perusahaan itu. Kalian tetap bisa mengolah tanah kalian. Tapi pemiliknya aja yang berbeda. Oh, jadi ini maksud juragan ngasih kita sembako. Saya nggak mau jual tanah saya. Itu penghasilan utama saya. Iya Pak, penghasilan saya dari mana? Tenang. Kami berdua akan bayar berapapun harga yang ditawarkan sama kalian. Pokoknya, kapan lagi kalian punya kesempatan untuk menjual tanah kalian dengan harga yang tinggi? Ya kan, Mas? Iya. Bu Tuti, gimana mau nggak? Gimana? Kalau kalian setuju, kalian boleh tanda tangan di kwitansi ini. Nominalnya saya kosongkan. Nanti akan saya isi ketika penyerahan uangnya. Jual aja deh, lumayan tuh. Pak, kamar mandi saya udah benerin. Nanti seharian jangan di-share dulu ya, biar nunggu kering dulu. Iya nih. Biayanya. Makasih banyak nih Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mas, mobilnya kenapa? Ini tiba-tiba mobilnya mati. Mana sih nggak ngerti mesin lagi. Kira-kira bengkel di sini di mana ya? Bengkel daerah sini jauh banget tempatnya Mas. Kalau Mas izinin, gimana saya cek mesinnya? Ya, boleh. Silakan. Bentar Mas ya. Coba Mas, di starter sekelingnya doang kendor sih kayaknya. Saya coba dulu ya. Alhamdulillah. Oke. Ini ada sedikit uang buat kamu. Gak usah Mas, gak usah. Serius nih? Serius, saya ikhlas Mas. Anggap aja saya ini ngebantu Mas. Saya nggak bisa amal kata, tapi amal tenaga. Jarang banget saya ketemu orang setulus kamu. Saya langsung pamit ya Mas ya. Assalamualaikum. Jalan ya. Ya. Salam. Sore Pak. Sore Juragan. Selamat Pak. Selamat datang. Silakan Pak. Gimana Pak persiapannya? Untuk masalah warga, Apa semuanya sudah selesai? itu masalah gampang Pak. Pak Andi nggak usah khawatir. Untuk harganya sesuai kesepakatan yang awal kan? Setelah beberapa pertimbangan, saya akan melepas di harga 2 miliar Pak. Loh, bukan 1 miliar ya? Kenapa tiba-tiba naik 2 kali lipat? Sebenarnya saya tuh sudah mengusahakan sekali buat Pak Andi Pak. Tapi warga mintanya di harga segitu Pak. Bahkan saya sendiri tidak mengambil untung sedikit pun Pak. Oke Pak, 2 miliar. Tapi setelah ini, saya nggak punya masalah lagi ya. Tenang Pak, semuanya pasti akan beres. Buat kalian yang sudah datang ke sini, serahkan sertifikat kalian satu-satu ke saya saja. Ana duitnya dulu dong. Tenang, pasti dikasih, sabar ya. Oh, Pak. Sekarang kalian kumpulkan sertifikat. Ini juragan. Ini juragan punya saya. Aduh, ini ada. Juragan ini gimana sih? Katanya mau dibayar harga tinggi. Ini mah di bawah pasaran. Nah, kok gitu? Nih Pak, lihat nih Pak. Kalian gak bisa protes. Iya, janji bang. Pak Andi adalah orang yang berpengaruh dalam hal ini dan malam ini dia akan mengambil semua sertifikat kalian. Begitu saya nggak jadi jual tanah saya. Balikin saya ke saya. Lo nurut apa suka? Waduh. Lihat, ini adalah salah satu contoh jika kalian tidak nurut sama saya. Dan saya sudah mempunyai kwitansi yang sudah kalian tanda tangani. Ada apa ini? Kenapa ramai sekali? Kami dipaksa jual tanah kami sama Juragan Mamat. Awalnya dia akan bayar tanah kami dengan harga yang cukup tinggi. Sekarang dia malah ingkar janji. Sekarang dia malah bayar kami harga 2 pasar Pak Ustadz. Mana pula kami sudah tanda tangan kwitansi tanpa nominal ya Pak Ustadz. Dan dia juga pakai kekerasan Pak Ustadz. Tenang semuanya. Sabar, jangan pakai emosi. Semua bisa diselesaikan secara baik-baik. Ini nggak bisa dibiarin Pak Ustadz. Ini sudah keterlaluan. Kalau kita sampai terlambat, kita nggak bisa ngambil tanah kita lagi Pak Ustadz. Iya betul Pak Ustadz. Udah sekarang bapak-bapak kita cari orang yang namanya si Andi itu. Kebetulan saya pernah lihat orangnya dan mobilnya pas lagi ke rumahnya si Pak Mamat. Udah ayo. Pak. Itu kenapa warga pada kumpul kayak gitu? Warga dipaksa untuk menjual tanahnya dengan harga murah sama Juragan Mamat. Dan sekarang mereka marah. Astagfirullahaladzim. Mobil si Andi nih. Keluarnya lo. Mas. Pak. Pak, maaf Pak, ada apa ini Pak? Maaf Pak, ada apa ini Pak? Dia pingsan tuh. Kabur. Ayo. Mas, bangun Mas. Mas. Tolong. Mas, bangun Mas. Tolong. Dok, gimana pasien yang tadi dok? Ada luka dalam tapi tidak terlalu parah. Ya Allah. Kondisi pasien saat ini belum sadar Mas. Karena pasien tidak punya identitas. Bagaimana kalau Mas menjadi wali sementara pasien sampai pasien sadar? Ya dok, gak apa-apa dok. Baik, saya tinggal dulu ya Mas ya. Masih dok ya. Maaf mas, ini rinciannya. Harus segera dilunasi ya.
agar pasien bisa dapat tindakan lanjutan. Ya Allah, bagaimana caranya aku bisa membayar biaya rumah sakit ini? Kamu dari mana aja? Kok jam segini baru pulang? Barusan aku nolong orang, aku bawa ke rumah sakit. Aku sekarang malah bingung gimana caranya bayar rumah sakit. Soalnya orangnya tuh pingsan. Wih, kamu kan ada tabungan, Dek. Kamu pakai aja dulu uang itu. Itu kan uang tabungan untuk biaya persalinan kakak. Tapi Wih, kamu nggak boleh menunda-nunda kalau mau menolongin orang. Kalau untuk biaya persalinan kakak, kamu tenang aja ya. Insya Allah nanti akan ada aja jalannya. Terima kasih kak. Tapi aku janji sama kakak, aku akan lebih giat lagi kerjanya untuk gantiin uang tabungan untuk persalinan kakak. Kamu nggak perlu ngulangin uang apapun, Wih. Itu uang kamu. Kamunya ada-ada aja. Kenapa kak? Aduh. Kak. Enggak. Nggak apa-apa. Ya udah, aku ambil uangnya dulu ya. Kak. Ya. Kakak hati-hati di rumah. Hati-hati ya, Wih. Suster, saya mau bayar administrasi pasien yang nggak ada identitasnya. Oh, pasien sudah siuman dan minta dijemput keluarganya. Berarti udah keluar dari rumah sakit ini? Udah nggak ada, Mas. Alhamdulillah, uang ini bisa aku simpan untuk persalinan Kak Tika. Mbak Tika, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak Tika. Mbak, bangun, Mbak. Mbak, Bu, saya panggil warga yang lain. Bu, iya. Ada apa ini, Bu? Loh, itu kayak Kak Tika. Tuh. Ya Allah, Kak, bangun, Kak. Ya Allah, Kak Tika. Ya Allah, Kak, kenapa, Kak? Bu, ini kakak saya kenapa? Ya Allah. Kebetulan kamu ada di sini. Itu kakak saya kenapa? Kakak saya kenapa? Kami mendengar teriakan kakak kamu, jadi kami langsung periksa. Tapi ternyata keadaan kakak kamu seperti ini. Padahal tadi aku sempat melihat Kak Tika merasa sakit. Sabar ya, Wi. Sudah, Wi, tenang. Harusnya aku lebih peka. Kita doain ya. Mudah-mudahan kakak kamu dan bayinya baik-baik aja. Tenang, Wi. Kenapa aku harus terjatuh? Kenapa aku harus kehilangan bayiku? Kenapa aku harus kehilangan bayiku? Gue kayak gini, Kak, harus sabar. Ya Allah, Kak. Di mana bayi? Ya Allah, Kak. Bayi saya. Ya, Kakak nggak boleh kayak gini, Kak. Kakak harus ikhlasin semuanya, Kak. Tenang ya, Kak ya. Kamu yang sabar ya. Cuma kamu yang bisa membantu Ibu Atika. Sebentar lagi Ibu Atika akan kami pindahkan ke ruang perawatan. Saya tinggal dulu. Kamu yang sabar ya. Cuma kamu yang bisa membantu Ibu Atika. Mas. Iya. Saya tadi tanya pihak rumah sakit siapa yang nolong saya kemarin. Dan pihak rumah sakit kasih alamat kamu. Sudah 2 kali kamu nolong saya. Terima kasih ya. Sama-sama, Mas. Tapi tadi malam kenapa Mas bisa pingsan? Ceritanya panjang. Saya dikeroyok sama warga dan tinggal begitu saja. Dan saya berniat untuk melaporkan mereka ke kantor polisi. Mas lebih baik sabar dulu, jangan laporin mereka ke kantor polisi. Soalnya warga kampung saya itu, setahu saya tuh orangnya baik-baik. Kecuali ada pemicunya. Saya sudah membeli tanah sesuai dengan permintaan harga Juragan Mamat. Tapi warga tetap mengeroyok saya. Jadi Mas ini yang beli tanah warga kampung saya? Saya Andi. Saya sudah membayar 2 kali lipat. 2 kali lipat? Tapi setahu saya warga kampung saya itu hanya menerima bayaran di bawah harga pasaran. Ini aja deh Mas, lebih baik Mas ini temuin warga, kasih penjelasan ke mereka. Nanti biar saya anterin ya. Oke, nama saya Alwi Mas. Mumpung ada Mas Andi di sini, mari kita luruskan permasalahannya. Di warga ini merasa nggak adil karena tanahnya dibeli dengan harga di bawah harga pasar. Apa betul Mas Andi membeli dengan harga di bawah harga pasar? Enggak Pak Ustadz. Saya membeli tanah di sini melalui Juragan Mamat. Dan saya sudah membayar 2 kali lipat Pak, karena saya menghargai warga-warga di sini Pak.
Berarti kita semua sudah tahu di mana akar permasalahannya. Mas Andi sudah membayar 2 kali lipat dan warga hanya menerima di bawah harga pasaran. Ini nggak benar Pak Ustadz. Saya akan batalkan jual beli ini dengan Juragan Mamat. Setuju Mas Andi. Dan kita siap melawan Juragan Mamat dan preman-premannya. Iya benar, setuju. Tenang Pak, tenang. Jangan pakai kekerasan. Mau Pak Ustadz. Mereka sudah terang-terang menipu kita Pak Ustadz. Ini nggak bisa dibiarin. Iya Pak Ustadz. Yuk. Ada apa ini? Ganggu orang lagi istirahat aja. Rame banget. Ini nih Pak Ustadz. Ini sumbernya nih. Dasar penipu. Pembohong. Udah Pak, ajar aja Pak. Udah stop. Udah kita pun. Juragan Mamat, disaksikan para warga. Saya ingin membatalkan pembelian tanah di kampung ini. Dan saya minta tolong sama Anda. Tolong kembalikan surat-surat sertifikat tanah milik warga. Pandi tenang dulu. Biar saya jelaskan, Bapak jangan terburu-buru ngambil putusan, Pak. Gak perlu lagi dijelasin. Saya udah tahu niat busuk Anda. Kalau Anda nggak balikin surat-surat, saya akan laporin Anda ke pihak polisi. Ya laporin aja. Laporin. Iya. Saya ambil sebentar. Ini. Pak Ustadz, silakan kembalikan ke warga. Terima kasih Mas Andi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya Kak. Kakak harus makan ya. Biar nggak sakit ya. Aku bikinin bubur buat kakak. Tapi kakak harus makan. Kak, pasti Katika jadi seperti ini karena merasa sangat terpukul akibat kehilangan anaknya. Ternyata semuanya gara-gara Alwi. Kita nggak bisa tinggal diam gitu aja, Mas. Gara-gara dia. Usaha kemampuan kita. Bantu. Kita harus melakukan sesuatu. Tentu saja. Kita harus membayar apa yang sudah dilakukan kepada kita. Kalau kita hancur, dia harus lebih hancur. Dasar penculik! Dasar penculik! Kembalikan aku! Mana anak aku? Kembalikan anak aku! Penculik anak aku! Udah. Urus tuh kakaknya. Mereka ini udah menculik anak aku! Udah. Sekarang kakak masuk dalam ya. Mereka udah ngambil anak aku! Anak aku mana? Sekarang kakak ke dalam ya. Tapi mereka tuh udah menculik anak aku! Iya, Kak, aku ngerti. Aku udah bikinin bubur untuk kakak. Mana? Aku mau nyuapin anak aku! Mana bubur di mana? Ada di dalam. Ya. Waalaikumsalam. Loh, ini ibu-ibu sama bapak-bapak. Ada apa tuh main ke rumah saya? Kami datang kemari ingin membicarakan soal kakak kamu. Kami tahu, kamu sangat menyayangi Atika. Kakak saya alhamdulillah baik-baik aja kok. Tapi bukankah kamu juga harus memikirkan warga di sini? Maksudnya begini Alwi. Maksudnya? Sebaiknya kamu bawa Atika ke rumah sakit jiwa. Apalagi dia sudah meresahkan warga di sini. Semenjak kehilangan bayinya, perilakunya itu seperti orang yang tidak waras. Enggak. Kakak saya masih waras. Dia cuma butuh waktu untuk lupain almarhum anaknya. Tolonglah maklumin. Maaf ya, Wi. Tapi kalau sampai kakak kamu mengamuk dan membahayakan warga lain, kami nggak akan segan-segan mengusir kalian dari kampung ini. Mas, ini kesempatan buat kita untuk balas dendam sama mereka. Ayo, Pak. Bu. Kali ini aku akan benar-benar membuat mereka hancur. Alwi berangkat kerja dulu ya.
Kakak jangan kemana-mana. Kalau kakak lapar, ada tumis kangkung. Nanti kakak tinggal makan aja ya. Alwi berangkat kerja ya. Kakak jangan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alwi udah pergi. Ini kesempatan kita. Dede. Tolong kamu kasih roti ini ke orang itu ya. Buat aku ya tante. Bukan. Buat orang itu. Tolong kamu kasih ini ke orang itu ya. Gak mau aku tante, aku takut. Kalau ini kamu mau nggak? Mau deh tante. Nah, itu dong. Kalau gitu, sekarang kamu kasih roti ini ke orang itu ya. Rasa. Tante nih buat tante. Anakku. Kamu ini bikin resah aja ya semakin lama. Atika, diam! Kamu ini. Diam kamu! Dia itu bukan anak kamu! Itu bukan anak kamu! Gawat ini kalau misalkan dibiarin terus kayak gini, bisa-bisa meresahkan warga di sini. Udah usir aja dia dari kampung ini. Ada apa nih semua? Kebetulan ada kamu. Lepas! Kenapa nih? Kamu dan kakak kamu harus angkat kaki dari kampung kita. Maaf semuanya. Saya sama kakak saya dilahirkan di kampung ini dan dibesarkan di kampung ini. Kakak saya ini juga lagi sakit. Saya lagi berusaha supaya kakak saya sembuh. Alah, tapi kapan sembuhnya? Iya, kapan sembuhnya? Kakak kamu sudah bikin kerusakan di kampung. Kesembuhan itu hanya milik Allah. Jadi sampai kapanpun, kalian semua nggak bisa ngusir saya dan kakak saya. Makanya usahain dong sembuh. Udah, kalian tenang aja. Saya punya ide biar dia bisa pergi dari kampung ini. Ide apaan, Juragan? Itu ide Juragan sendiri ya. Kita nggak ikut-ikutan. Dan Juragan yang harus tanggung jawab. Udah, kalian tenang aja. Semua tanggung jawab saya. Kalian tinggal diam aja, jangan bikin pergerakan. Iya. Yaudah, yuk, bubar. Saya minta tolong sama Pak Ustadz untuk bantu saya untuk penyembuhan kakak saya. Makasih Pak Ustadz. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak Ustadz, itu rumah saya, Pak. Ya Allah, rumah saya kebakaran, Pak Ustadz. Kak, Tika! Ya, harus nolongin kakak saya, Pak. Ini bahaya, Wi. Makasih, saya mau nolongin kakak saya, Kak. Bahaya, kamu jangan masuk. Saya harus... Kak! Astagfirullahaladzim. Ali! Tolong! Ali! Weh! Astagfirullahaladzim. Pak, saya harus bawa kakak saya ke rumah sakit sekarang ya, Pak, ya. Hati-hati, Pak. Tolong, Pak. Pak, kebakaran, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong. Rumahnya Ali kebakaran, Pak. Habis, nggak ada sisanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi saya habis di rumah Alwi. Dan ada sisa kebakaran dan puing-puing, Pak. Semalam, rumah Ali itu kebakaran. Kami tidak sempat memadamkan apinya. Saya juga merasa sangat bersalah karena tidak bisa menolong mereka. Sekarang Alwi di mana, Pak? Alwi dan kakaknya sekarang ada di rumah sakit. Keduanya mengalami luka bakar, Pak. Ya udah kalau gitu saya kesana dulu ya, Pak. Semuanya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Gimana nih, Pak Ustadz? Tempo hari, saat atap masjid kita roboh, kita kesulitan mengumpulkan dana. Alwilah yang datang, memberikan semua tabungannya untuk perbaikan masjid. Padahal rencananya uang itu untuk merenovasi rumah. Apakah kalian sudah melupakan itu? Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Bu. Tadi anak saya cerita kalau dia disuruh Juragan Mamat dan Juragan Indri buat kasih makanan ke Atika. Astagfirullahaladzim. Ini semua akal-akalan Juragan Mamat dan istrinya, Pak Ustadz. Kita tangkap aja mereka, Pak Ustadz. Karena mereka lah yang bertanggung jawab atas kebakaran rumahnya Alwi. Astagfirullahaladzim. Bagaimana bisa seperti itu, Pak? Ceritanya panjang, Pak Ustadz. Dan kami siap jadi saksi. Iya, Pak Ustadz, kami siap. Ya udah Pak Ustadz, langsung aja kita bawa mereka ke kantor polisi. Tenang. Jangan main hakim sendiri. Maaf, Pak Ustadz, ini nggak bisa. Mereka sudah bawa Ini aja, biar. Dokter. Ya, dok. Gimana kondisi mereka, dok? Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Mas. Semoga mereka bisa melewati masa kritis dan cepat sadar. Tolong lakukan yang terbaik ya, dok. Saya akan bertanggung jawab atas semuanya. Baik, Mas. Sekian dulu. Terima kasih, dok. Ya Allah, kali ini aku nggak mau memaksamu memenuhi segala permohonanku, sebab Engkau yang Maha Tahu apa yang terbaik untuk Alwi dan kakaknya. Gawat, Juragan, gawat! Juragan harus cepat pergi dari kampung ini. Kamu nih ya, apa-apaan sih? Kamu nih udah hilang akal sehat kayak si Atika itu. Bukan begitu, Juragan. Datang-datang main suruh pergi orang aja. Warga itu sedang menuju kemari. Mereka mau bawa Juragan ke kantor polisi. Soalnya mereka sudah tahu kalau Juragan yang bakar rumahnya si Alwi. Serius kamu? Iya. Udah ya, Juragan. Saya juga takut. Yaudah kita harus selamatin diri, Mas. Tunggu dulu. Ri, cepetan, Ri! Saya itu nggak bersalah. Orang kalian sendiri kan yang mau Alwi keluar dari kampung ini. Ya, lepasin saya. Tapi nggak seperti itu, Juragan. Tanggung jawab. Kan Juragan janji mau bertanggung jawab atas perbuatan Juragan. Mana buktinya? Mana tanggung jawabnya? Iya, mana? Coba bawa aja ke polisi. Ayo. Tolong jangan bawa kami ke kantor polisi ya, Pak. Kami itu lagi sakit loh. Masa kalian tega sih? Hah? Kalian mau apa? Ayo ambil semua di toko kami. Cukup! Juragan Mamat, Juragan Indri. Kalian jangan bikin kami terhina lagi di hadapan Alwi dan kakaknya. Dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendingan kita bawa mereka ke kantor polisi. Wi, maafin kakak. Gara-gara kakak kamu jadi menderita kayak gini. Kita harus beriman pada bodoh dan qadar. Apa yang selama ini kita sudah lakukan dan kita lewati sudah tertulis di lembaran takdir. Sekarang kita hanya bisa minta sama Allah supaya kita kuat menghadapi semua ujian. Ya Allah, aku nggak ingin menuntutmu. Apa nggak tahu malunya aku, andai aku melakukan itu. Bagaimana mungkin aku berani mengatur semua kehendakmu? Sementara Engkaulah Tuhanku dan aku hanya hambamu yang lemah. Insya Allah kami ikhlas kehilangan harta, raga, dan bahkan jiwa kami. Asalkan jangan kehilangan iman kami. Ini rumah untuk kalian. Saya juga udah siapin perkebunan untuk kamu kelola. Sesuai cita-cita kamu. Saya percaya sepenuhnya sama kamu, Wi. Ini hadiah untuk kamu, Wi. Karena kamu sudah tulus menolong saya. Dan amalan kamu yang rajin sedekah. Pak Ustadz cerita sama saya. Masya Allah. Betapa tulusnya hati kamu, Wi. Saya nggak sehebat itu. Banyak di luar sana yang lebih hebat dibanding saya. Dan saya juga nggak ada apa-apanya sama Mas Adi. Kalau nggak ada kamu, mungkin saya tinggal lama. Tolong terima semua pemberian dari saya. Dan kita akan sama-sama kelola perkebunan untuk sampai maju. Alhamdulillah ya Allah. Hamba kini telah membuktikan janjimu yang kau sabdakan. Sekecil apapun kita bersedekah, pasti semuanya akan membawa berkah. Hidup itu ternyata hanya sebuah doa yang panjang. Tidak ada kesedihan yang tidak bisa dilewati. Dan setiap doa itu selalu ada hati yang menyertai.